Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas, tempat dimana kamu bisa dapetin update seru seputar dunia sepak bola. Oh ya guys, kali ini kita bakal ngebahas derby de Italia yang gak kalah panas antara Inter Milan dan Juventus yang berakhir dengan skor gila guys, 4-sama. Kedua tim saling beradu serangan di Giuseppe Meazza dalam pertandingan yang penuh kejutan dan drama sampai akhir. Gak sabar guys, yuk langsung aja kita bedah momen-momen seru dan penampilan para pemain yang bikin laga ini gak terlupakan. Inter sama Juventus bikin derby de Italia kali ini jadi salah satu yang paling seru di abad ini. Duel di Stadion Giuseppe Meazza ini penuh drama dan saling kejar-kejaran gol sampai akhirnya imbang 4-sama. Kedua tim sempat gantian mimpin tapi nggak ada yang berhasil bawa pulang 3 poin. Piotr Zielinski kayak nggak bisa ngebayangin debut Serie A-nya bakal sekeren ini. Soalnya pas Hakan Çalhanoğlu absen, dia jadi pengambil penalti utama buat Inter dan dia sukses cetak 2 gol dari titik putih malam itu. Gol penalti Zielinski di menit 15 bikin Inter unggul 1-0 duluan, tapi nggak lama Dusan Vlahovic sama Timothy Weah bikin Juventus balik unggul di menit 27. Tapi tenang bagi fans Inter, sang juara bertahan nggak nyerah gitu aja. Henrikh Mkhitaryan sama Zielinski nyetak 2 gol dalam 2 menit dan bikin Inter unggul lagi sebelum babak pertama selesai. Makin panas suasananya guys. Inter masuk babak kedua dengan pede, Denzel Dumfries langsung nambah gol lagi buat bikin jarak Inter makin lebar. Kelihatannya Inter bakal aman nih buat menang, tapi ternyata Kenan Yildiz punya rencana lain. Pemain muda Turki itu ngelakuin seloran yang keren banget buat ngembalikan semangat Juve dan bikin gol pertama dia. Terus di menit 82 dia nyambi tendangan setengah volley yang susah banget ditangkis Yann Sommer buat nyamain skor jadi 4-sama. Akhirnya Inter harus rela streak 5 kemenangan beruntunnya putus, sementara Juventus tetap nggak terkalahkan di Serie A bareng Thiago Motta. Nah, kita beralih ke data seru guys tentang gol bertebaran di derby de Italia. Kalau ada yang bilang ini derby de Italia paling seru, mungkin mereka nggak salah guys. Ini baru ketiga kalinya pertandingan Inter sama Juventus di Serie A nyetak minimal 8 gol. Yang pertama waktu Juventus menang 9-1 di tahun 1961 sama pas Inter menang 6-2 di tahun 1932. Terus ini juga pertama kalinya di Serie A 5 gol langsung tercipta di babak pertama. Ganas kan guys. Nah, sekarang kita bahas tentang respon Zielinski pasca pertandingan. Gelandang Inter, Piotr Zielinski ngerasa timnya ada penyesalan soal hasil imbang 4-sama lawan Juventus di Serie A. Sempat kelihatan Inter bakal ambil 3 poin penuh. Mereka udah unggul 4-2 berkat 2 gol dari Zielinski ditambah gol Henrikh Mkhitaryan dan Denzel Dumfries. Dusan Vlahovic sama Timothy Weah udah nyumbang gol buat Juve, tapi kemudian pemain muda Kenan Yildiz masuk dan bikin 2 gol buat nyamain jadi 4-sama. Inter sebenarnya punya beberapa peluang buat nambah gol jadi 5-2, tapi sayangnya gagal mereka manfaatin. Zielinski ngobrol sama Sky abis pertandingan dan ngaku ada rasa nyesel. Katanya kayak yang disampaikan TMW, jelas ada penyesalan soal hasil ini. Kita sebenarnya bisa aja nutup pertandingan dengan gol kelima, tapi kita nggak berhasil dan Juventus pinter banget ngebuat momen buat gol ketiga dan keempat mereka. Pas ditanya kenapa Inter jadi sering kebobolan dan beda banget sama musim lalu, Zielinski ngejawab, ya kelihatan sih kadang mereka gampang banget dapat ruang buat maju cuma dengan 1 umpan. Ini harus diperbaiki karena musim lalu Inter nggak gampang kasih ruang kayak gini. Zielinski juga bilang dia ditarik keluar karena capek bukan karena cedera. Jadi kabar baik buat fans Inter. Nah, sekarang kita beralih ke rating pemain guys. Langsung aja ke pemain Inter. Diawali dengan Yann Sommer, dari 5 tembakan on target Juventus 4 masuk ke gawang. Jadi bisa dibilang malam ini nggak bakal masuk daftar momen favorit buat kiper Swiss ini. Benjamin Pavard, Yildiz bener-bener bikin Pavard kerepotan. Pemain asal Prancis ini jauh dari performa terbaiknya. Malam yang kurang menyenangkan buat mantan bintang Bayern Munchen ini guys. Stefan de Vrij, Vlahovic berhasil lolos dari kawalan de Vrij di awal babak pertama buat nyamain skor. Kadang dia kurang cepat buat ngejar pemain Serbia itu guys. Alessandro Bastoni, Francisco Conceição sempat bikin Bastoni kelihatan konyol buat gol kedua Juventus. Momen ini mungkin jadi momen yang paling nunjukin performa kurang kompak dari bek tengah Italia ini. Federico Di Marco, meski kelemahan defensifnya udah banyak diketahui, wingback ini keren banget pas nyerang, bikin banyak peluang buat para penyerang. Henrikh Mkhitaryan, nah nggak ada keraguan ini performa terbaiknya musim ini. Selain nyetak gol yang bagus, gelandang Armenia ini juga penting banget pas build up serangan. Nicolo Barella, biasanya Barella jadi mesin tengah Inter, tapi kali ini dia nggak kelihatan seperti biasanya. Sentuhan akhirnya sering kurang pas, bikin Inter kayak kehilangan energinya di lini tengah. Piotr Zielinski, dia ngisi posisi Çalhanoğlu dengan style guys. Selain nyetak gol, playmaking Zielinski ngebantu banget Inter di momen-momen penting. Denzel Dumfries, sebelum nyetak gol dari sudut yang agak susah, dia sempat bikin peluang
besar tapi gagal. Tapi Dumfries nutupin kesalahan itu dengan ngebantu dapat penalti di babak pertama. Lautaro Martinez, malam yang bikin frustasi buat kapten Inter ini guys. Dia kerja keras di depan tapi nggak sekalipun dapat peluang yang jelas buat ngegolin. Marcus Thuram, aneh banget kok dia bisa nggak nyetak gol guys. Dia punya beberapa peluang bagus dari posisi yang susah tapi selalu meleset tipis di kedua sisi gawang di sepanjang pertandingan. Kita beralih ke rating pemain Juventus. Michel Di Gregorio, walaupun kebobolan 4 gol, kiper Italia ini tetap bisa angkat kepala tinggi-tinggi. Soalnya nggak ada satupun gol yang murni salah dia. Malah dia bikin beberapa penyelamatan keren banget yang bikin Juventus masih bertahan pas skor 4-2. Andrea Cambiaso, mantan pemain Genoa ini sering kalah duel sama Federico Di Marco, tapi dia tetap punya momen-momen penting kayak pas ikut bantu nyetak gol penyama di akhir. Pierre Kalulu, biasanya keren banget sejak gabung Juventus, tapi kali ini sih agak goyah di belakang. Gagal nahan tembakan Mkhitaryan dan malah bikin Inter dapat penalti kedua gara-gara pelanggaran yang nggak perlu. Danilo, malam yang berat buat kapten Juventus ini guys. Terlalu lambat buat ngejar bola dan akhirnya malah ngasih penalti. Kesusahan sepanjang laga lawan Marcus Thuram yang punya kecepatan lebih. Joan Cabal, bisa terbilang performanya campur aduk, nggak terlalu meyakinkan di belakang, terutama pas Dumfries cetak gol, tapi berperan besar buat gol pertama dan keempat Juventus. Weston McKennie, mirip sama Cabal, pemain Amerika ini punya beberapa momen keren, terutama asis sekali sentuh buat gol pertama Vlahovic, tapi sempat kehilangan Mkhitaryan yang nyetak gol kedua bagi Inter. Manuel Locatelli, nah dia nggak terlalu kelihatan waktu Juventus lagi bawa bola, tapi dia lumayan sukses nahan Barella, tapi dia tetap tenang meskipun timnya lagi kelihatan kacau di lapangan. Francisco Conceição, penampilan luar biasa dari pemain Portugal ini. Dia ngebuat gol kedua buat WA, nyaris dari nggak ada peluang, plus asis buat gol penyama di akhir. Sebelum Yildiz masuk, dia kayak jadi satu-satunya sumber inspirasi buat Juventus. Nicolo Fagioli, mainnya lesu banget, ditugasin buat ngikutin Piotr Zielinski, tapi hampir nggak ada kontribusi berarti sama sekali. Timothy Weah, ex pemain Lille ini berhasil nyelip di belakang pemain Inter buat nyetak gol kedua Juventus dan hampir cetak gol spektakuler dari jarak jauh. Tapi dia juga salah satu penyebab gol pertama Inter karena nggak bisa ngejar Pavard. Dusan Vlahovic, pemain Serbia ini cuma punya satu kesempatan buat nyetak gol dan meskipun finishingnya nggak terlalu rapi, bola tetap masuk lewat half volley. Dia kerja keras buat tim sebelum akhirnya diganti Mbangula. Kita bahas dua pemain pengganti dari Juventus. Nicolo Savona, bek muda ini sempat kelihatan goyah tapi lumayan sukses nutup lubang di sisi kanan. Sedangkan Kenan Yildiz, pemain muda yang pakai nomor ikonik Juventus ini, kasih penampilan yang luar biasa. Dia bener-bener hidupin harapan Juventus dengan nyetak 2 gol pakai kaki lemahnya. Nah, untuk pemain terbaik pertandingan kali ini kita berikan ke Piotr Zielinski guys. Tapi nggak lupa kita kasih juga penghargaan ke Kenan Yildiz. Nah itu dia guys, seru banget kan derby de Italia kali ini. Pertandingan antara Inter dan Juventus ini jelas bakal jadi salah satu laga yang terus diingat para fans. Kalau menurut kalian siapa sih yang layak jadi pemain terbaik di pertandingan ini? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe buat update terbaru dan bahasan seru seputar sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, dan terima kasih udah nonton di channel 12 Pas. Sehat-sehat terus, thank you, bye bye.